Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1 hari ini? Tetap semangat belajar di rumah aja ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuki pelajaran 3, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala pada submateri yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sebelum kita mulai belajar, marilah membaca doa bersama-sama dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yang pertama yaitu anak-anak dapat menyebutkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui pengamatan alam sekitar. Yang kedua, anak-anak dapat menceritakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala melalui pengamatan alam sekitar. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan sebagai wujud syukur bahwa Allah itu ada. Yang keempat, anak-anak dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada sehingga senantiasa beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyanyi dulu yuk agar lebih semangat. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Wow, mengapa lagu ini? Betul, karena kita bisa berjalan, ikan berenang, ular bisa melata, burung bisa terbang, hujan turun, bunga berkembang, itu semua karena Allah yang menentukan. Kalau Allah yang menentukan, berarti Allah itu ada. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dan akan mencari bukti-bukti bahwa Allah itu ada, sehingga kita semakin yakin untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, untuk menambah keyakinan anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet, ada bumi, ada langit, ada malam, ada siang. Semua itu Allah yang menciptakan. Manusia tidak berdaya untuk menciptakan itu. Jangankan untuk menciptakan matahari. Kita terkena panasnya matahari saja sudah bisa pingsan. Nah, maka dari itu bahwa adanya matahari, langit, bintang, bulan, bumi, ini bukti adanya yang menciptakan. Dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti adanya sesuatu pasti adanya Allah. Ada yang menciptakan. Perhatikan gambar yang kedua. Ada gunung, ada burung, ada domba, ada tumbuhan, ada ayam, ada sungai. Siapa yang menciptakan? Adanya benda-benda ini, adanya makhluk ini, pasti ada yang membuat, pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Al-Khaliq, Maha menciptakan. Nah, ini ada manusia. Ada anak-anak yang sedang bermain. Siapa yang menciptakan manusia ini? Meskipun kita terlahir dari ayah dan ibu, tetapi yang memberi nyawa dan yang membentuk kita ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi melewati ayah dan ibu kita. Tidak tiba-tiba kita ada diturunkan oleh Allah dari langit, tidak. Semua itu adalah kehendak dan kekuasaan Allah. Bagaimana anak-anak? Sudah yakin kan adanya ini semua, adanya manusia, adanya alam semesta beserta isinya ini adalah bukti adanya Allah yang menciptakan. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan, dan yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan gambar selanjutnya. Ada orang yang sedang membajak sawah. Nah,
Ini semua adalah ciptaan Allah. Ada gunung, ada tumbuhan, ada sawah, ada tumbuhan, ada kerbau, ada manusia. Nah, manusia ini ayo sedang apa? Sedang membajak sawah untuk apa? Nah, membajak sawah ini tentunya untuk ditanami. Artinya Allah menciptakan alam semesta beserta isinya ini untuk dimanfaatkan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti ini adalah wujud kasih sayang Allah. Bagaimana jika Allah tidak menciptakan alam semesta, tidak menciptakan lembu, tidak menciptakan kerbau? Tentunya kita akan kesulitan untuk menjadikan sawah supaya tumbuh tanaman padi yang bisa kita makan. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus pandai-pandai memanfaatkan semua ciptaan Allah. Nah, karena Allah sudah menciptakan alam semesta beserta isinya ini, kita sebagai manusia wajib bersyukur karena Allah telah mencukupi semua kebutuhan kita dengan menciptakan alam semesta ini. Bagaimana cara bersyukurnya? Senantiasa berdoa dan melakukan ibadah berupa sholat, mengaji untuk keselamatan dan supaya Allah selalu memberikan kepada kita rezeki. Nah, wujud syukur kita buktikan dengan cara memelihara lingkungan supaya lingkungan terjaga, tidak rusak. Allah sudah menciptakan seindah-indahnya alam semesta ini, seindah-indahnya alam. Masa kita sebagai manusia harus merusaknya? Bukankah alam semesta ini semua untuk kepentingan manusia? Maka kita harus menjaganya. Dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan supaya sungai terlihat bersih, lingkungan atau udara senantiasa bersih, selalu membersihkannya, menyapu lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, setelah tadi mendengar penjelasan, sekarang anak-anak di saatnya mengerjakan tugas. Yakin kamu pasti bisa. Berdoalah kepada Allah dulu sebelum anak-anak mengerjakan tugas. Apa tugasnya? Yang pertama, menuliskan 5 ciptaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar. Apa saja sih ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu? Ditulis di buku tulis ya. Yang kedua, mengerjakan ayo berlatih pada buku paket halaman 16. Anak-anak pasti bisa. Nah, sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Selanjutnya, anak-anak senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa membaca buku paket ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.